Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi atau implementasi dari fuzzy logic controller pada MATLAB. Seperti itu. Kemudian di sini saya mendapatkan sebuah jurnal yaitu dengan judul Speed Control of Sparingly Excited DC Motor Using Fuzzy Logic Controller. Jadi di sini kita akan mensimulasikan bagaimana ini separately excited DC motor model ini kita simulasikan menggunakan fuzzy logic control seperti itu. Kemudian di sini fuzzy sendiri kita tahu memiliki membership functionnya yang sudah tertera di jurnal ini juga. Kemudian ini merupakan rule tabel dari fuzzy logic control itu sendiri. Kemudian di sini juga ada dia Simulink bloknya. Gitu. Langsung saja kita coba secara langsung pada Simulink MATLAB. Kemudian kita buktikan apakah step respon yang ada di sini itu memang dapat dikeluarkan setelah kita mencoba simulasinya. Gitu. Langsung saja kita buka, kita library, kita pasang. Yang pertama ada masukkan step, oke. Kemudian di sini juga ada add ya, sum. Kemudian ada derivatif, kemudian ada fuzzy logic itu sendiri ya, ada mus, bentar, ini, kemudian juga ada fuzzy logic, kemudian ada gain, kemudian ada transfer function, ini FJ. Kemudian ada scope untuk melihat hasil keluarannya. Gitu. Oke, langsung saja di sini kita rangkai satu persatu sesuai dengan gambar di sini ya. Jadi yang pertama ada step sebagai masukan, kemudian ada add, kemudian di sini ada derivatif, mus, terhubung, juga terhubung, ini ya. Kemudian setelah itu ada gain, baru kita masuk ke transfer function, dan untuk outputnya sendiri kita lihat di scope. Kemudian ada lagi ini merupakan sebagai feedback ya, ini sebagai feedback dari output. Kemudian untuk nilai dari transfer function itu sendiri ini dari mana, pada jurnal telah dijelaskan di sini bahwa for the DC motor with parameter given in appendix A lampiran A, the overall transfer function of the system is given as ini. Jadi motor DC yang akan disimulasikan ini itu dapat dimodelkan pada MATLAB itu dengan persamaan seperti di jurnal 0,5, kemudian yang di bawah 0,002, ada 0,05,
dan 0,625 seperti itu. Oke, coba kita apply, kita lihat apakah persamaannya sudah benar atau belum. Oke, ini sudah sama seperti yang ada di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin membuat fuzzy logic controlnya, seperti itu ya. Langsung saja kita buka di sini. Di sini ya, kita ketik fuzzy untuk membuat algoritma dari fuzzy itu sendiri. Kemudian di sini juga kita sesuaikan dengan yang ada di jurnal, gitu. Jadi untuk inputnya sendiri itu ada 2 karena di sini membership fungsinya kita ada error, change in error, dan control. Jadi kita add variabel dulu inputnya. Oke, jadi ini ada 2. Kemudian ini kita namai aja. Kita nama error. Kemudian di sini kita namai change in error. Oke. Kemudian outputnya kita namakan control. Oke, kemudian kita buka, klik 2 kali errornya. Kemudian di sini kita samakan variabelnya. Jadi di sini menggunakan gelombang gergaji ya. Gergaji. Kemudian untuk range-nya sendiri kita bisa lihat dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oke. Kemudian yang pertama ini kita rename menjadi EL ya. EL di sini maksudnya apa? Error low. Kalau EM error medium, EH error high itu. Kemudian untuk parose-nya sendiri kita samakan untuk EL yaitu antara 0, kemudian yang di tengahnya 0,04 dan juga 0,68. Kemudian selanjutnya ini 0,2. Sorry. Ini 0,4, 0, kemudian yang kedua, gelombang kedua kita coba IM. Kemudian grafiknya 0,06, kemudian 0,1 dan 0,14. 0,14. Oke. Dan yang ketiga ya dari 0,12, 0,16 dan 0,2 gitu. Oke. Di sini mungkin sudah selesai untuk errornya. Kemudian untuk himpunan atau membership dari change in error itu berbeda ya teman-teman, jadi dari 0 sampai 0,8. Terakhir adalah gelombang OH yaitu 0,5, 0,65 dan 0,8. Oke. Kemudian kita tinggal mengatur errornya, mengatur kontrolnya. Dan yang terakhir untuk PTH 0,5, 0,65 dan 0,8. Oke,
Saya kira ini sudah persis. Baik, langkah selanjutnya dan kita melihat pada rule tabelnya. Di sini yang pertama E itu error, EC itu merupakan error change of error. Kemudian ini merupakan output. Itu di sini kebalik ya. Jadi penamaan untuk outputnya sebenarnya OL. Kemudian di sini ada OM dan OF. Itu maksudnya error ya. M dan OH. Kemudian di change in error ini baru penamaannya ECL, ECM dan ECH. Itu ya teman-teman. Tapi untuk himpunannya change in error dan errornya ini sama. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kita rules. Jadi untuk rule-nya sendiri kita samakan di sini ya teman-teman. Baik, jadi ketika ini EL dan ECL maka outputnya OL. Add rule. Kemudian bila ini EL kemudian ECM, OM, outputnya, dan EL ini ECH, outputnya OM. Berikutnya errornya EM medium, kemudian untuk error of change-nya low, maka hasilnya low. Kemudian bila ECM maka hasilnya medium. Kemudian oke, jadi di sini ada 9 rule. Coba kita cocokkan yang ada tabel yang ada di sini. Oke, jadi ini sudah benar. Jadi kita close saja. Kemudian langkah berikutnya itu kita ekspor to workspace teman-teman. Workspace. Coba kita namai speed control. Kita oke. Kemudian di sini sudah muncul teman-teman. Kita close saja nggak apa-apa. Kita save. Kita save di desktop misalnya. Speed control. Oke, ini langsung saja kita buka yang ada di sini. Jadi namanya disamakan sama di workspace. Oke, ini sudah muncul base workspace-nya. Apply. Kemudian di sini baru kita bisa menjalankan simulinya. Oke. Kemudian kita run. Oke, jadi ini keluaran dari kontrol fuzzy terhadap DC motor ya. Jadi untuk grafiknya sendiri untuk mencapai nilai set point itu cukup cepat, kemudian tidak terjadi nilai overshoot yang berlebihan seperti itu. Mungkin sampai di sini saja. Coba kita bandingkan dengan yang ada di PPT, apakah memang benar hasilnya seperti ini. Ternyata memang benar. Jadi untuk simulasi kali ini memang berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Abdillah Muhammad Razak, NIM 1719 1020 11 12. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.